Nah, Golkar sendiri mengalami peningkatan ya, saat ini 15,0% mendekati perolehan suara partai PDIP yang 16,39%. Masih berada di posisi utama untuk perolehan suara Pileg tahun 2024 ini. Yang herankan ya, partai PDIP ini menduduki posisi teratas, tapi kenapa untuk pasangan 03 Ganjar Mahfud itu tidak memperoleh suara yang lebih ya? Bahkan tidak bisa mengungguli pasangan Anies Caimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Di2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel yang paling mantap ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, di like, dan di share-share ya teman-teman ya. Dan saya doakan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini, hari Minggu, kita lihat situs KPU ya, yang terus memperbarui hitungan suara atau real count untuk Pileg DPR 2024 ya teman-teman ya. Suara partai-partai pun terus mengalami perubahan, kadang naik, ada yang turun, termasuk untuk P3. Nah, PSI juga yang dimungkinkan nggak masuk ke Senayan, tapi ya mudah-mudahan kita doakan supaya masuk. Ada Partai Gerindra, PDIP yang masih menduduki di urutan pertama. Kalau kita lihat dari situs resmi KPU yang pada hari ini tanggal 3 bulan 3 2024, data real count Pileg DPR RI dari ya sekitar 541.637 TPS atau sekitar 65,79% dari total TPS 823.236 TPS di seluruh Indonesia. Namun yang teman-teman ketahui, real count bukanlah merupakan hasil resmi pemilu 2024. Hasil akhir yang resmi akan ditetapkan oleh KPU lewat rekapitulasi berjenjang hingga 20 Maret 2024. KPU menyebutkan bahwa publikasi form model C atau D hasil dari situs yang mereka punyai adalah hasil perhitungan suara di TPS dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik. Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten ataupun Kota, KPU Provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Supaya nggak penasaran ya teman-teman ya, kita lihat real count Pileg DPR berdasarkan data yang sudah masuk sekitar 65,79% yang diperbarui pada hari Minggu 3 Maret tahun 2024 yang disusun berdasarkan nomor urut partai. Oke, kita simak baik-baik apakah partai kalian bisa masuk ke Senayan atau tidak. Yang pertama adalah PKB, yaitu mendapatkan 11,54%. Selanjutnya Gerindra 13,3%, PDIP 16,39%, Golkar 15,05%, Nasdem 9,42%. Selanjutnya nomor urut 6 Partai Buruh mendapatkan 0,59%, itu nggak nyampe 1% ya. Yang ketujuh yaitu Gelora mendapatkan 1,49%, PKS nomor urut 8 mendapatkan 7,5%. Sedangkan nomor 9 PKN itu mendapatkan 0,21%,
Dan yang ke-10 adalah Hanura mendapatkan 0,73%. Kemudian yang ke-11 adalah Partai Garuda itu mendapatkan 0,29%. PAN yang ke-12 mendapatkan 6,95%. Sedangkan ke-13 itu PBB mendapatkan 0,33%. Yang ke-14 yaitu Demokrat mendapatkan 7,41%. Sedangkan PSI ya, partai yang dipimpin oleh Kaisang putra Presiden Jokowi, yaitu PSI, mendapatkan 3,13%. Partai Perindo nomor urut 16 itu mendapatkan 1,25%. Partai P3 nomor urut 17 itu mendapatkan 4,01%, sedangkan Partai Umat nomor urut 24 mendapatkan 0,42%. Itu partainya Amin Rais ya. Aduh, 1% juga nggak nyampe tuh Mbah Amin untuk Partai Umatnya. Gimana tuh? Gimana mau masuk parlemen? Yang menarik di sini kita lihat Partai P3 ya, sudah memperoleh suara 4,01%, artinya untuk P3 lolos ke parlemen ya, ke Senayan ya, bisa masuk Senayan. Ini yang sayang sekali ya, kita lihat PSI ya. PSI itu 3,13%. Sedikit lagi ya, tapi kalau nggak masuk sayang banget karena angkanya itu sudah mendekati 4%. Kita lihat Partai Perindo, ini Partai Perindo nomor urut 16 sudah 2 kali mengikuti pileg ya, tapi belum ada perubahan. Bahkan sekarang baru 1,25%, masih jauh dari angka 4%, artinya kemungkinan tidak akan masuk ke Senayan. Yang cukup menarik ya teman-teman ya, itu Partai PKB ya, saat ini memperoleh 11,54%. Nah, Golkar sendiri mengalami peningkatan ya, saat ini 15,0%, mendekati perolehan suara Partai PDIP yang 16,39%. Sedangkan Partai PDIP sendiri masih memimpin atau berada di posisi utama untuk perolehan suara Pileg tahun 2024 ini. Yang herankan ya, Partai PDIP ini menduduki posisi teratas, tapi kenapa untuk pasangan 03 Ganjar Mahfud itu tidak memperoleh suara yang lebih ya, bahkan tidak bisa mengungguli untuk pasangan Anies Caimin. Padahal kalau kita lihat ya, perolehan PDIP ini 16,39%. Artinya kalau perolehan suaranya Ganjar Pranowo itu kurang lebih 16 atau 17%, yang memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu ya kemungkinan orang PDIP itu sendiri. Jadi untuk pemilih lain di luar PDIP tidak memilih Ganjar dan Mahfud. Bahkan kemungkinan sekali untuk partai PDIP sendiri banyak yang memilih pasangan 02. Tapi kalau untuk pasangan 01, untuk Anies Baswedan dengan Caimin, angkanya meningkat ya. Sedangkan untuk partai pendukungnya itu, perolehan suara di pilegnya masih standar. Kita ambil contoh Partai Nasdem itu 9,42% ya. Dan PKS itu 7,5%. Nah, artinya untuk pendukung pasangan Amin itu banyak dari di luar partai pengusung capres nomor urut 1. Sedangkan untuk partai pendukung capres nomor urut 3 kebanyakan beralih milihnya ke pasangan 02, terlihat dari perolehan pasangan Prabowo Gibran itu kalau melihat dari quick count itu sudah mencapai 58 bahkan menuju ke 60%. Oke teman-teman semuanya, demikianlah tadi untuk perolehan suara Pileg DPR RI. Untuk masing-masing partai, ada beberapa partai yang tidak lolos ke Senayan. Oke teman-teman semuanya, demikianlah, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan, dan jangan lupa teman-teman sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.